Rame-rame kita ke UGM, datang rame-rame ke Joko Widodo di Solo, dan itu kita akan melakukan pada tanggal 15 April jam 13 jam 1 ke Rektorat UGM. Nanti tanggal 16-nya besoknya jam 10 kita akan ke Solo, langsung ke rumahnya Pak Jokowi. Ini surat ke UGM-nya, ke Bu Rektor, sudah. Ini tanda bukti telah terkirimnya, lengkap lah ya. Ini terbukti. Luar biasa, salut dan angkat topi ya kepada abang kita Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, sarjana teknik elektro, yang sudah memberikan kontribusi kepada bangsa ini dalam hal pembuktian ijazah palsu Joko Widodo, yang tidak lain adalah upaya kami di mana kami telah melaksanakan hampir 3 jilid daripada, atau sudah 3 jilid ya, persidangan. Jawaban UGM terhadap apa yang beliau sampaikan ini sangat tidak layak ya, atau abal-abal. Harusnya yang dilakukan adalah ketika mendengarkan ada hal tersebut, lakukan uji karbon di lembar pengesahannya. Itu kata tanah UGM itu tanah milik sultan, tapi biaya operasionalnya adalah biaya rakyat. Maka rakyat berhak tahu ya, se-Indonesia ini berhak tahu ya, bahwa produk daripada UGM itu menghasilkan seorang presiden 2 periode ya, yang kita tahu banyak kontroversinya ya, banyak hal-hal yang dirusaknya. Luar biasa ini gitu. Ini parah nih. Coba deh kalian perhatiin, orangnya itu-itu aja, ya kan? Kalau nggak si bapak tua itu, si nenek peot itu. Siapa lagi kalau bukan mereka, ya kan? Tiap yang menyangkut ijazah Pak Jokowi pasti aja dia. Nih saya kasih tahu ya, biasanya orang yang suka berkoar-koar, yang terlalu agresif menyerang orang lain, biasanya mereka-mereka ini sedang menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri gitu. Coba kalau misalkan ijazah mereka ya kan kita periksa gitu, siapa tahu mereka-mereka ini nggak lulus sekolah tinggi. Bisa aja mereka ini lulus SMA atau SMP, bahkan ada juga yang lulusan SD loh. Makanya saya bilang, mereka ini sedang menutupi kekurangan yang ada pada diri mereka sendiri. Makanya dia berkoar-koar gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, ini saya senang sekali nih kalau mereka-mereka ini datang ke kampus UGM gitu kan, menanyakan ijazah Pak Jokowi. Nah itu saya senang sekali malahan. Kenapa begitu? Karena nanti kan ya mudah-mudahan aja pihak UGM menerima mereka, dan di situ nanti ada pembuktian gitu ya kan. Nah, pihak kampus akan melihatkan arsip yang aslinya. Karena kan untuk yang ijazah aslinya itu pasti dipegang Pak Jokowi gitu kan. Nah tapi setiap kampus pasti mempunyai arsip ijazah alumninya, nggak mungkin nggak. Nah di situ liatin tuh ke mereka, liatin nomor seri segala macamnya, liatin ke mereka biar mereka melek gitu kan. Tapi nggak bisa sampai di situ aja, ya kan? Nah kalau udah terbukti ijazah Pak Jokowi asli, kita maunya pihak UGM ini menuntut balik pihak-pihak yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu ini. Nah mungkin dong selama ini kan mereka tuh udah menjatuhkan nama baik kampus gitu dengan menuduh si kampus tersebut mengeluarkan ijazah palsu. Bahaya loh. Nah maunya pihak kampus akan menuntut balik ke pihak-pihak yang menuduh ini gitu, ya kan? Nah itu. Jadi untungnya buat kita kalau misalkan nanti pihak UGM ini memperlihatkan arsip ijazah Pak Jokowi itu ke mereka-mereka ini, supaya mereka ini tahu gitu kan. Nah setelah itu baru tuntut balik tuh mereka, penjarakan mereka, itu maunya. Nih tolong tandain ya muka-muka orang-orang ini nih, pihak UGM tandain. Jadi nanti mereka ini jangan sampai lepas. Kalau misalkan ijazah yang aslinya udah ditunjukin, arsipnya udah ditunjukin ke mereka-mereka ini, jangan sampai lepas nih orang-orang ini nih. Kandangin. Karena mereka ini udah mempermalukan salah satu universitas terbaik di Indonesia, yaitu UGM. Kan begitu. Masa sih sekelas UGM gitu kan mengeluarkan ijazah palsu? Aduh, logika aja.
Masya Allah, ini kan tuduhan yang paling keji ini. Saya rasa ini tuduhan yang paling keji. Jadi sebagai konsekuensi dari perbuatan mereka, jebloskan mereka ini ke penjara. Itu maunya begitu, jangan lepas begitu aja. Itu maunya, biar dia tahu rasa, ya kan? Selama ini kayak yang benar aja nyerang-nyerang, nuduh sana pihak sini, kayak mereka aja yang benar gitu kan. Nah, tolong lihatin kebenarannya ke mereka ini, supaya nanti kita serang balik mereka ini gitu kan. Ini yang saya heran nih, sebegitu ramenya ya isu ijazah palsu Pak Jokowi, tapi satupun politisi PDIP yang selama ini gencar menyerang Pak Jokowi, satupun nggak ada yang menyinggung ijazah palsu Pak Jokowi, nggak ada. Kenapa bisa begitu ya? Mungkin kalau mereka nyinggung-nyinggung ijazah Pak Jokowi, bisa aja mereka menggali kuburan sendiri gitu ya. Karena kan Pak Jokowi itu sudah jelas-jelas berasal dari partai mereka gitu kan. Mulai dari wali kota, gubernur, sampai presiden 2 periode, itu kan melalui partai PDIP kan begitu. Nah, kalau nanti mereka menuduh Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu, sudah jelas-jelas dia akan bunuh diri gitu kan. Makanya saya bilang nggak pernah lah yang namanya politisi PDIP ini menyinggung ijazah palsu Pak Jokowi, nggak pernah. Dia nyerangnya dengan isu yang lain. Nggak berani dia bawa ijazah palsu, nggak berani dia. Karena kan kenapa? Pak Jokowi ini kan selama ini identik dengan petugas partai katanya, ya kan? Yang namanya petugas partai tentunya semua keputusan-keputusan itu ada di tangan partai, terutama ketua umum. Jadi selama ini mulai dari pencalonan dia sebagai wali kota, pencalonan sebagai gubernur, bahkan sampai pencalonan sebagai presiden, itu kan dari partai, ya kan? Yang memutuskan ketua umum. Masa sih ketua umum nggak tahu gitu kan masalah ijazah, nggak sampai ke situ diselidikinya, masa sih? Kan nggak mungkin, ya kan? Makanya kalau politisi-politisi PDIP ini nimbrung isu ijazah palsu Pak Jokowi, ya kan? Nah, mereka udah pasti akan bunuh diri gitu. Coba kita lihat selama ini Hasto gimana nggak kerasnya menyerang Pak Jokowi. Dedi Sitorus begitu juga, Adiana Pitupulu sebelum Masinton Pasaribu jadi bupati juga luar biasa serangannya terhadap keluarga Pak Jokowi. Tapi yang namanya isu ijazah palsu Pak Jokowi itu nggak disinggung-singgung. Emang agak lain ini politisi. Ya, jadi mudah-mudahan, sekali lagi mudah-mudahan kita berharap kebenaran ini akan terus terungkap ya, siapa yang benar. Tapi saya yakin sekelas kampus UGM tidak akan pernah mengeluarkan ijazah palsu untuk alumninya, untuk mahasiswanya, nggak mungkin gitu. Kita lihat nanti ya.